Upaya peningkatan kualitas sanitasi di Banjarmasin kembali mendapat perhatian dari DPRD Banjarmasin. Pentingnya pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan limbah domestik sebagai landasan hukum nang selawas ini belum dimiliki kota berjuluk 1000 sungai ini. Upaya peningkatan kualitas sanitasi di Banjarmasin kembali mendapat perhatian dari DPRD Banjarmasin. Pentingnya pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan limbah domestik sebagai landasan hukum nang selawas ini belum dimiliki kota berjuluk Kota 1000 Sungai. Ini dipadahkan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin, Hendra Wahitakoni Prima TV usai rapat paripurna tingkat 1 dengan agenda penyampaian 3 raperda inisiatif Dewan serta 1 raperda inisiatif pemerintah Kota Banjarmasin di ruang paripurna DPRD Banjarmasin tengah hari Senin 24 November 2025. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fahruri didampingi Wakil Ketua Hari Wijaya, Mathari, Wan Muhammad Isnaini. Dihadiri Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin bersama jajaran SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Politisi dari PKS ini pun menyatakan sesuai amanah undang-undang, pemerintah daerah wajib memiliki regulasi terkait pengelolaan limbah domestik sebagai payung hukum bagi pelaksanaan operasional pengelolaan sanitasi. Ketidaktersediaan perda tersebut selawas bertahun-tahun dinilai membuat tata kelola limbah domestik di Banjarmasin kada optimal, terutama dalam mendukung kinerja Perumdapal Domestik Banjarmasin. Menurut Hendra, raperda pengelolaan limbah domestik akan dibahas secara intensif bersama pihak eksekutif Wan SKPD terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Wan Pemukiman, serta Dinas PUPR Banjarmasin. Ketiga instansi ini disebut memiliki peran dalam penanganan limbah rumah tangga, termasuk upaya meminimalisasi pencemaran dari aktivitas buang air besar sembarangan maupun sistem sanitasi nang kada layak. Hendra menambahkan keberadaan perda pengelolaan limbah domestik juga diharapkan dapat membangkitkan kembali peran Perumdapal Banjarmasin yang selawas ini dinilai stagnan. Raperda tersebut juga akan berdampak pada pengaturan pembangunan kawasan permukiman baru. Hendra menyatakan melalui regulasi tersebut setiap pengembang nantinya diwajibkan menyediakan jaringan air limbah sehingga sistem sanitasi kota dapat terintegrasi sejak awal pembangunan. Kalau lead sektornya tentu saja ini nanti ada hubungannya dengan Perumdapal sebagai operasional gitu ya, mereka tidak berhubungan, tapi dia akan user nanti untuk menggunakan perda ini. Kemudian tentu saja itu nanti ada di PUPR, kemudian di Perkim, sama juga DLH yang dalam hal ini hubungannya terkait dengan sanitasi di Kota Banjarmasin. Berarti berhubungan dengan pelanggan lagi nanti lah Pak? Betul, nanti kalau sudah ada aturan di atas ini kan saya belum baca juga ya secara penuh gitu ya isinya karena baru usulan. Kemudian nanti setelah itu akan kelihatan nanti terkait dengan hubungannya langsung ke masyarakat kan seperti itu. Berarti itu menjadi peluang buat apa namanya? Perumda? Iya, Perumda. Maksudnya untuk hidup kembali lah. Ya bisa dikatakan begitu karena memang ya sudah mati taman. Betul, diperlukan tuh untuk terkait dengan masalah jaringan, perpipaan, kemudian aturan-aturan lain. Dan itu nanti berhubungan dengan yang perda-perda yang sebelumnya sudah ada. Termasuk misalkan ketika membangun perumahan baru maka sudah harus ada jaringan air limbah misalkan begitu. Jadi payung hukumnya lah bagi mereka bisa berjalan. Iya, bisa dikatakan seperti itu, ada payung hukum yang jelas dan tegas lah. Karena juga itu amanat kalau tidak salah amanat dari kota sanitasi bebas apa gitu, saya lupa yang tegasnya, tapi itu ada kemarin disampaikan yang kerjasama Indonesia Australia itu. Hendra memadahkan pembahasan raperda akan dilanjutkan ke tahap berikutnya melalui panitia khusus yang akan dibentuk DPRD Banjarmasin.